Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama ada Nadia Fitrotulia dengan NIM I01191126, yang kedua ada Naufal Fadil Ardiansyah dengan NIM I01191128, yang ketiga ada Satrio Kiat Widodo dengan NIM I01191153, yang keempat ada saya sendiri yaitu Silviani Karamawati dengan NIM I011911, dan yang terakhir ada Wahyu Sanjaya Pratama dengan NIM I01191107. Di sini kami akan membahas jurnal yang berjudul Aspek Sosial Budaya dalam Peningkatan Ketahanan Pangan, penulis yaitu Rilus A. Kinseng, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bagian abstrak, ketahanan pangan sangat penting baik dari segi biologis maupun sosial. Selanjutnya, pangan dan ketahanan pangan merupakan sebuah konstruksi sosial. Indonesia memiliki potensi sosial budaya lokal yang mendukung ketahanan pangan, baik dari segi variasi, penyediaan, maupun pengelolaan bahan pangan, serta sistem pengelolaan sumber daya alam untuk pangan. Namun, lokal wisdom ini semakin pudar karena memiliki gempuran dari konstruksi sosial yang berasal dari luar, termasuk kebijakan pemerintah seperti berasiasi. Pendahuluan. Pertama, sekedar merefresh ingatan kita, masalah ketahanan pangan atau sebaliknya krisis pangan bukanlah merupakan suatu fenomena yang baru. Pada tahun 1975 saja, Michel sudah mengatakan bahwa the word food crisis is not a creature of recent discovery. Its essential characteristics have been with us throughout the current century, dikutip oleh Becker 1990. Dalam buku berjudul The World Food Crisis, Food Security in Comparative Perspective yang diterbitkan pada tahun 1990 itu sebagai editor buku tersebut, Becker mengatakan the basic thesis of this book taken as a whole is that there is a world food crisis. Becker 1990. Sayangnya, sekalipun Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya alam pendukung pertanian, negara ini juga tidak bebas dari persoalan krisis pangan. Ketahanan pangan, baik di tingkat nasional, regional atau daerah, maupun rumah tangga, merupakan persoalan besar yang seolah tak kunjung selesai dihadapi oleh bangsa kita. Berita tentang anak-anak yang menderita gizi buruk di berbagai penjuru tanah air seolah tak henti mengalir dari hari ke hari. Pangan sebagai konstruksi sosial. Bagi para ilmuwan sosial yang menganut paham konstruksionisme sosial atau social constructionism, berbagai realitas keseharian dalam hidup ini pada dasarnya merupakan hasil sebuah konstruksi secara sosial. Artinya, suatu realitas itu sebenarnya merupakan hasil dari proses-proses interpretasi dan relasi sosial. Realitas itu diciptakan atau dikonstruk secara sosial oleh Berger and Luckman 1966, Wallace and Wolff 1999, dan Hennigan 2006. Tentu saja, saya tidak mengingkari aspek empiris dari pangan dan ketahanan pangan, seperti eksistensi beras atau orang yang kekurangan makanan. Tetapi dengan mengatakan bahwa pangan dan ketahanan pangan merupakan konstruksi sosial, maka seperti kata John Hennigan 2006, kita diajak untuk melihat lebih tajam proses-proses sosial, politik, dan budaya yang turut menentukan persoalan pangan dan ketahanan pangan itu. Bagi orang Indonesia yang kaya akan suku dan budaya, barangkali lebih mudah untuk memahami pandangan ini. Pengertian krisis pangan bagi orang miskin kemungkinan tidak serupa dengan pengertian krisis pangan bagi orang kaya. Ketahanan pangan bagi para konglomerat berbeda dengan ketahanan pangan bagi para petani gurem. Sebagai contoh, makan roti atau salad belum dianggap makan oleh kebanyakan orang Indonesia. Selanjutnya, potensi sosial budaya. Ketika mengunjungi desa Nolot di Pulau Saparua, Maluku beberapa tahun silam, kami disuguhi dengan papeda, salah satu makanan pokok di sana yang terbuat dari sagu. Catatan, papeda bukan hanya khas dari segi bahan dan proses memasaknya, tetapi juga cara makanannya. Sebagai negara yang terdiri atas ratusan etnis atau suku, dengan ribuan pulau-pulau, Indonesia memang kaya akan variasi sosial budaya, termasuk yang potensial bagi upaya peningkatan ketahanan pangan.
Sementara itu, bagi orang-orang NTT, Nusa Tenggara Timur, jagung merupakan salah satu makanan pokok yang penting. Sedangkan singkong merupakan salah satu makanan pokok bagi orang Jawa. Dan umbi-umbian merupakan salah satu makanan pokok bagi sebagian orang di Papua. Tentu proses donalisasi ini atau meminjam istilah Ritzer tahun 1993, berbagai kebutuhan seperti beras, jagung, ubi, sayur, daging, buah-buahan, dan sebagainya masih banyak yang diperoleh dengan cara mengambil dari sawah, ladang, dan kebun sendiri, atau dari hutan, danau, dan sungai di sekitar mereka. Sebagai contoh, dalam cerita rakyat pada masyarakat Dayak Maanyan di Kalimantan Tengah, padi dilukiskan sebagai satu makhluk hidup yang memiliki perasaan dan kehormatan. Ia memerlukan perlakuan yang baik agar tetap betah tinggal pada suatu keluarga atau komunitas. Yang diwujudkan dalam bentuk hasil panen yang melimpah. Di Bali kita mengenal subak sebagai suatu sistem pengaturan air yang amat penting bagi proses produksi komoditi pertanian. Selanjutnya, potensi sosial budaya atau sosial dan kultural kapital. 2. Unit sosial berbasis kesukuan, marga, agama, daerah, profesi, alma mater, dan sebagainya, yang para anggotanya perhatikan dan menolong satu sama lain. Selanjutnya, faktor penghambat ketahanan pangan. Yang pertama yaitu di dalam negeri seringkali tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan domestik yang mengakibatkan ketahanan pangan terancam. Terdapat konstruksi sosial yang memandang beberapa jenis pangan domestik kurang bergizi dibandingkan pangan impor. Tingginya tingkat kemiskinan indikasikan politik dan budaya yang menghambat ketahanan yang dari produksi konferensi terkait lahan pertanian subur karena masalah kepentingan dari berbagai kelompok. Kelangkaan penting kelas kapitalis dengan kaum tani. Guremigrasi yang berakibat pemerataan kemiskinan. Selanjutnya, adopsi teknologi ataupun manajemen usaha. Selanjutnya ada orientasi produksi, etos kerja, relasi patron, klien, kemiskinan, dan sebagainya. Jadi kesimpulan dari jurnal aspek sosial dalam peningkatan ketahanan pangan yaitu pangan dan ketahanan pangan merupakan sebuah konstruksi sosial. Beberapa konstruksi sosial mengenai pangan perlu dideskonstruksi kemudian direkonstruksi agar tercipta ketahanan pangan yang lebih kokoh dengan memperhatikan faktor sosial dan budaya. Sekian dan terima kasih. Presentasi dari kelompok 5, kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.